Update mengenai saham Agi. Kalau yang ngikutin saham Agi kemarin itu di tanggal segini 18 Juli udah dapet fill order, sempet naik juga, tapi saya belum TP. Kenapa saya belum TP? Karena bagi saya perang masih akan panjang, begitu. Bagi kalian yang mau TP silakan TP, atau kemarin sudah TP ya selamat. Ini grafik mingguannya. Nah, kalau saya lihat dia minggu lalu yang pas ke fill order itu dia bagus, dia sudah di tes di MA21 nya, dia masih melanjutkan kenaikan, ada new high di sini. Nah, ini dia nggak ada new high lagi kan, nggak ada. Jadi ada kemungkinan dia akan minggu depan dia akan fill area sini dan membuat new high lagi. Harapan saya begitu. Winter is coming. Jadi kalau analisa saham saya mengenai saham Agi, dia akan mengalami penaikan lagi, begitu. Kalau saya nggak pakai stop loss kalau untuk saham Agi, karena itu saya yakin saham ini masih akan naik, begitu ya. Kalau perang masih panjang, Eropa sumber energinya awalnya dari listrik, dari gas, begitu. Dengan mereka mengsanksi Rusia, mereka nggak ada, kurang pasokan gas. Bulan Oktober lah. Jadi kelihatannya sampai akhir tahun ini ada kemungkinan Agi bisa melanjutkan trennya gitu. Secara 3 bulanan bagus, saya harap Agi masih naik, begitu. Kalau target saya pribadi, saya pakai trend base. Kalau pakai begini, salah. Kalau pakai trend base di 3070. Cuma ada kemungkinan mungkin saya akan mengambil di area sini 5710 gitu. Apakah bisa ke sana? Segala sesuatu ada kemungkinan bisa ya. Ada bisa juga dia drop ke sini, atau ya segala sesuatu ada kemungkinan lah, begitu. Kalau saya cuma TP saya minimal di area sini, begitu. Ini hanya analisa saya saja, begitu. Bisa benar, bisa enggak. Bagi kalian yang ngikutin rekomendasi saya mengenai saham Agi, ya selamat, gitu. Begitu aja untuk saham Agi. Update mengenai saham Argo. Harga saham Argo, ini gambarnya ini kurang bagus. Kalau ngikutin yang bagus ya deh, ya mungkin ambilnya mingguan kali, enggak juga. Kalau mingguan ngambilnya begini bisa tuh. Jadi pertanyaannya, apakah saham Argo akan mantul dari sini? Itu yang menjadi pertanyaan kan, gitu. Kita lihat secara volumenya bagus, lebih tinggi dari beberapa bulan sebelumnya. Akan tetapi ada catatan, kita lihat dari bulanan per 3 bulan. Nah, ini masih belum membentuk gitu ya, belum membentuk
habis begitu. Karena seperti yang saya bilang di video Bitcoin saya tidak suka dengan 3 candle ini. Karena pengalaman saya 3 candle merah ini, kalau dia hijaunya di sini begitu, ini merupakan bearish begitu. Apalagi di situ ada EMA 21 begitu. Ini saya lihat, kalau kita lihat mingguan Argo bagus, tapi sekali lagi saya bilang beberapa minggu lalu, 2 minggu lalu, ini Argo di sini ada rejection. Dia masih belum mampu melewati rejection ini, begitu ya. Di sini, begitu. Sangat disayangkan Argo tidak menutup di area sini, begitu. Kalau kita lihat di RSI-nya, nah, jadi RSI-nya di sini dia begini RSI-nya. Tapi harganya begini. Jadi disebutnya itu hidden bearish. Hidden bearish ini nggak berlaku kalau dia naik terus. Minggu depan dia naik terus, jadi dia melewati ini, tapi ada tapinya. Kalau dia sudah melewati RSI sini dan dia menutup di atas area sini, area 960. Jadi mau dia lewat dari sini 960, sedangkan di sini ada bearish, dia sudah naik, tapi yang harus dilewati RSI sini gitu, di 1055. Pertanyaannya, apakah Argo bisa ke sana? Jadi kalau saya lihat secara volume, ada kemungkinan bisa begitu. Tetapi saya tidak yakin begitu. Karena di sini banyak rejection. Cuma sekali lagi, keyakinan saya bisa salah. Saya sebenarnya kalau lihat, nah ini kalau yang waktu itu mau trading kan juga kan dia udah ada. Oh enggak, kita kemarin udah kejemput di sini. Udah kena stop loss nggak ya? Lupa juga saya bikinnya tanggal berapa ini. Kayaknya udah nih waktu di sini. Udah kena stop loss. Begitu. Padahal targetnya nyampe ya. Gitu. Makanya ini yang suka saya sebel pakai stop loss nih begini nih. Stop lossnya kependekan gitu. Tapi kalau kejauhan, kalau kita lihat ngambil stop lossnya ke sini kejauhan, ya kan? Nah, di bawah sini. Kejauhan sampai 11% lebih. Nggak imbang. Begitu. Kalau di sini 10% ya masih lumrah gitu. Cuma ya itu, kalau misalkan saya yakin akan suatu saham, ketika dia kalau saya lihat akan naik, saya nggak pakai stop loss, begitu. Kalau saya begitu, kalau saya yakin ini saham akan naik, saya nggak pakai stop loss. Jadi target berikut dari Antam dari Agro ini ada di 1055. Begitu. Apakah Argo bisa ke sini? Semoga naik sampai sini ke 1055 bagi kalian yang pegang agro, yang invest di agro. Kalau misalkan 1055 udah cuan, kalian bisa kalau misalkan cuannya sudah ada 30%,
Tapi kemarin ini misalkan udah minusnya 50%, begitu. Saya masih tahan karena kemarin kita udah nahan sampai minus 50%. Masa cuan baru 30% kita udah langsung TP? Nggak sesuai dong, begitu. Minimal saya akan cari cuannya juga 50%. Kalau itu saya pribadi. Karena ini bagi saya tidak bisa dibilang reversal juga, begitu ya. Walaupun memang ini trennya sudah mengalami kenaikan, tapi di sini ada 2 rejection di area sini. Ini belum ketembus, ini juga belum ketembus. Ada rejection lagi, resisten lagi di 1055, begitu. Habis itu di area sini juga ada 1250. Nah, 1255, begitu. Jadi tetap berhati-hati, begitu ya. Tetap berhati-hati. Kalau yang kemarin ini dia ini disebut ini ada udah tembusin sini, semoganya dia naik. Saya mendoakan supaya kalian dapat cuan di agro. Udah kemarin minus 56%, saya doakan semoga kalian cuan 56% bahkan lebih, begitu ya. Oke, begitu aja untuk agro. Semoga prediksi saya ini, analisa saya ini mengenai saham agro, dia bisa mantul seperti yang saya sudah gambarkan di bulan ini. Ketika dia nyentuh sini, dia mantul ke 22.000 bahkan begitu. Cuma yaitu bukan berarti agro bisa ke situ. Kalau lihat grafik bulanan, targetnya agro ada di 14.15 ya, gitu. Jadi bisa 2-3 bulan lagi, bisa tahun ini tercapai mungkin, begitu. Pokoknya saya doakan yang terbaik untuk kalian semua. Update lagi mengenai saham BP, begitu ya. Ini grafik bulanan. Kalau kita lihat BP sudah bikin new high lagi. Bulan ini dia sudah menutup, begitu. Beruntung kalian yang beli, yang ngikutin rekomendasi saya. Bukan berarti rekomendasi saya itu bagus, cuma saya hanya menganalisa, begitu ya. Karena kan saham BP juga bergerak di bidang batu bara, gitu. Jadi kalau saya nilai batu bara ke depannya masih bagus. Cuma ada cumanya mengenai saham BP. Kalau saya lihat volumenya dari sini, dia sudah mulai mengecil. Dan di sini sudah, kalau saya nilai sudah hampir oversold banget, udah di 94,99 begitu. Kalau kita lihat per 3 bulan dia masih di 79. Kalau ngeliat per 3 bulan dia masih akan terus naik, begitu. Kalau lihat bulanan, ada kemungkinan minggu ini dia akan mengalami sedikit kenaikan area 27 mungkin. Atau kita lihat di tren Fibonacci trennya itu, ada kemungkinan dia bisa ke area 255. Kalau waktu itu saya bikin TP-nya di 322 gitu. Jadi kalau selama BP dia tidak kita lihat, dia di sini sudah bikin tren baru, dia sudah di luar tren ini, gitu ya.
Jadi kalau saya nilai gimana ya, oke kita naikin lagi. Jadi dia di sini ada resisten, jadi kemungkinan dia bisa drop ke area 194 gitu. Jadi kalau saya tidak menganjurkan kalian FOMO ya. Dia sudah breakout, ini bagus banget di area RSI yang sudah breakout, dia tes breakoutnya di sini, dia naik. Semoga dia mengalami kenaikan. Dia di sini kemarin itu di bulan Maret. Jadi dia breakout dari sini RSI-nya, dia akan mengalami minimal 2,5 begitu. Well, kalau saya tidak bisa menjamin apakah minggu depan BP akan naik. Cuma kalau saya lihat dia bikin new high lagi, begitu ya. Kemarin di sini high, higher high, sekarang bikin higher high lagi, begitu. Cuma ya itu, ketika dia bikin higher high lagi, minimal dia harus bikin lower high. Di sini udah ada low, di sini higher low, di sini higher low lagi. Apakah dia akan bikin higher low lagi di area sini? Gitu. Dia sudah bikin di sini. Jadi saya berharap ketika dia naik dulu. Kalau dari RSI-nya saya lihat dia akan naik dulu. Jadi kemungkinan minggu depan dia akan masih mungkin naik di area sini sekitar area 2,5 atau 322. Terus dia akan ngetes supportnya di sini RSI-nya begitu. Bisa jadi terus dia mengalami kenaikan lagi. Gitu. Jadi kalau yang masih pegang saham BP, kalau di sini kan kalau di area entry kita di 100 berapa kemarin? Area entry BP. Nah, ini area entry BP kita kemarin 116. Sekarang sudah cuan 85%, 85%-an lah. Begitu. Bagi kalian yang ingin TP, silakan TP. Kalau saya masih nunggu terus. Cuma ada cumanya. Begitu. Kalau saya mencoba menganalisa, kemarin BP sudah breakout di sini, ada kemungkinan saya akan ngetes ngambil BP. Jadi kurang lebih dia sudah mencapai begitu ya, udah mencapai targetnya dulu, target terdekatnya. Jadi ada kemungkinan dia akan ngetes support lagi, saya nggak tahu. Cuma kalau saya gitu, ketika saya tahu dia sudah ada mengalami kenaikan dan saya yakin dia akan mengalami kenaikan lagi, RSI-nya di sini juga sudah breakout di mingguannya, jadi dia akan ngetes. Sekarang ini kurang lebih mirip ya. Oh, sudah lebih tinggi RSI-nya begitu. Jadi ada kemungkinan dia ngetes RSI sini minggu depan, jadi ada kemungkinan BP akan mengalami kenaikan. Saya berharap sampai 322 begitu. Ini harapan saya doang, analisa saya BP akan ke area 322. Bisa sampai ke sana apa enggak, saya tidak tahu. Harapan saja. Gitu. Target profitnya sesuaikan kalian pribadi masing-masing aja. Kalau kalian sudah cukup puas,
silakan di take profit. Oke, begitu aja untuk saham BP.